Penjara super besar ini mampu menampung 40.000 orang. Para tahanan di sini adalah orang-orang paling berbahaya di luar bayangan kita. Berapa banyak nyawa manusia yang telah Anda ambil? Di sini adalah psikopat dan sosiopat. Kita akan melihat yang terburuk dari yang paling buruk. Selamat datang di Sikot, penjara dengan kapasitas terbesar di El Salvador, yang dibangun untuk menampung para penjahat kelas kakap. Mereka yang masuk ke penjara ini ditakdirkan untuk tidak keluar hidup-hidup. Tidak ada jalan keluar. Bagaimana Anda keluar dari sini? Alasan mengapa negara kecil dengan 6 juta penduduk ini membutuhkan penjara terbesar adalah karena geng-geng ini. Terima kasih. Geng-geng ini dulu mendominasi negara tersebut, namun mengalami pemberantasan yang dramatis sejak Maret tahun 2022. Di bawah pemerintahan Presiden Nayib Bukele, lebih dari 70.000 orang, sekitar 2% dari populasi negara tersebut, ditangkap hanya dalam waktu 16 bulan. Dalam operasi malam yang terkoneksi dengan ketat, bus-bus mengangkut ribuan anggota geng yang dirantai ke Sikot. Terima kasih. Duduk berbaris, kepala tertunduk, mereka tampak seperti satu kesatuan. Dikelilingi oleh penjaga bersenjata, tidak ada satupun dari mereka yang pernah di melawan perang. Jangan lupa, hidup mereka berubah dalam satu hari. Dalam dokumenter ini kita akan mewawancari salah satu dari mereka. Terima kasih. Salah satu pemimpin geng paling kejam, yang dikenal dengan julukan Saigo. Terima kasih. Dibangun pada tahun 2022, penjara besar ini terdiri dari 8 modul terpisah yang tersebar di lahan seluas 410 hektare. Setiap 2 modul dikelilingi oleh 2 dinding terpisah setinggi 3 meter dengan kawat berduri. Seluruh fasilitas ini dikelilingi tembok setinggi 9 meter dengan pagar listrik setinggi 3 meter yang dialiri listrik 15.000 volt. 19 menara pengawas memastikan tidak ada yang lupa dari perhatian. Semua desain tersebut tidak hanya menjaga narapidana kabut, tetapi juga menghilangkan pikiran untuk kabut. Halo, kami memiliki izin. Kami diberhentikan oleh tentara. Semoga ini adalah pos pemeriksaan terakhir. Jamer memblokir semua sinyal dalam radius 2 km dari Ziklop dan memutus semua komunikasi. Lebih dari 600 tentara dipekerjakan hanya untuk mengamankan area sekitar penjara. Kami akan meninggalkan semua bawaan kami di sini sebelum memasuki penjara. Kami hanya membawa kamera dan mic. Itu saja. Lewat perlahan. Lihat ke kamera, pemindai tubuh. Saya lupa memberikan cincin nikah saya. Itu harus diletakkan di sana. Pemindai X-ray canggih ini bahkan menampilkan tulang dan organ dalam. Alat ini terutama digunakan untuk memindai pendatang baru. Memastikan tidak ada yang mencoba menyeludupkan benda terlarang dalam tubuh mereka sebelum masuk. Mereka, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ada benda tersebut, atau mencoba memasukkannya melalui VAC atau anus, kartu memori microchip, dan bukan hanya itu, bahkan charger ponsel. Hai, ada pemeriksaan tubuh menyeluruh lagi. Lepaskan sepatu aja, mereka bahkan memeriksa bagian dalam. Kaos kaki kami perlu sekitar 1 jam hanya untuk melewati proses pemeriksaan meskipun kami memiliki undangan sebagai media setelah pengajuan berbulan-bulan. Para penjaga memakai penutup wajah karena mereka melakukan pekerjaan beresiko di sini jika identitas mereka diketahui. Hal itu bisa lebih beresiko bagi mereka saat pergi ke pusat kota karena geng ini memiliki banyak koneksi. Oleh karena itu mereka perlu merahasiakan identitas mereka. Kenapa Anda tidak memakai penutup wajah? Saya harus berbicara dengan mereka secara langsung, menatap mata mereka. Mereka sudah tahu siapa saya. Kami berada di ruang pendaftaran. Area ini khusus untuk tahanan. Saat seorang penjahat ditangkap di jalan, mereka tidak membawa KTP atau memberikan nama asli mereka. Oleh karena itu, sidik jari dan foto mereka diambil di sini untuk dimasukkan ke sistem. Begitu mereka menjadi bagian dari Sikot untuk selamanya, para narapidana kehilangan semua kontak dengan orang yang mereka sayangi selama sisa hidup mereka karena kunjungan keluarga benar-benar dilarang. Perlu dicatat juga bahwa ada sejumlah kecil orang tak bersalah yang tidak sengaja dipenjara selama penumpasan besar-besaran. Karena adanya larangan untuk menjalin kontak,
keluarga mereka tidak tahu di mana mereka berada atau apakah mereka masih hidup. Bagi sebagian orang, film dokumenter ini merupakan peluang pertama mereka untuk melihat orang-orang terkasih yang hilang. Sebelum memasuki modul tempat tahanan berada, kami mengunjungi gudang senjata penjara. Bagian ini adalah sebuah keharusan untuk berjaga-jaga karena para tahanan ini adalah orang-orang paling berbahaya di dunia. Jenis senjata api yang kami gunakan adalah senapan T65 mirip dengan senapan M16. Kami juga memiliki senjata api lainnya, yaitu senjata api kaliber 12. Senapan siksawar. Senapan siksawar memungkinkan kita bermanuver di ruangan yang sempit. Setiap kali para kriminal ditangkap dan diserah ke dalam bas. Berbagai jenis bergol dan rantai digunakan untuk membatasi pergerakan mereka, dan meminimalisasi resiko bahaya bagi para petugas. Apakah pernah terjadi kerusuhan? Sejauh ini belum ada percobaan melakukan. Terima kasih telah menonton. Di sini kami memiliki yang terburuk dari yang paling buruk dari organisasi kriminal. Perlengkapan anti huru-hara terdiri dari pelindung kepala, pelindung wajah, pelindung leher, rompi tahan benturan, pelindung kaki, pelindung tulang kering, dan tentu saja perisai. Biasanya para narapidana di penjara menciptakan berbagai jenis senjata buatan tangan, penusuk. Mereka benar-benar terlindungi. Kalian bisa melihat bagaimana dia melindungi kakinya. Karena penjaranya sangat besar, kita perlu naik ke sini. Kita memasuki area modul. Untuk menjaga agar negara tetap aman, 1000 anggota staf bekerja di dalam Sikuat. Walaupun mustahil, tapi mari bayangkan seorang tahanan berhasil keluar dari benteng. Kerikil yang kalian lihat sengaja diletakkan di sini karena saat mereka berjalan di atas kerikil ini, mereka berfungsi seperti alarm. Kerikil tersebut menimbulkan suara. Mereka tidak bisa menyelinap diam-diam. Apakah mereka pernah mencoba kabur? Tidak. Apakah mereka bisa mencobanya? Harus melalui banyak lingkaran keamanan. Sikot dibangun dengan infrastrukturnya sendiri. Dalam area terisolasi, termasuk sistem listrik dan saluran pembuangan. Untuk menghindari gangguan eksternal, jika terjadi pemadaman listrik, atau masalah pasokan air, tangki dan pembangkit listrik, akan tetap beroperasi hingga seminggu. Saya sangat bersemangat. Kita akan berhadapan langsung dengan kriminal paling berbahaya di dunia. Cukup menekankan, kita akan memasuki salah satu modul sekarang. Kalian sedang melihat modul ketiga dan keempat, yang letaknya bersebelahan. Pelanggar hukum yang memasuki salah satu gedung ini, tidak akan pernah keluar melalui pintu-pintu ini. Beberapa langkah lagi, kami akan dikelilingi oleh lebih dari 2.500 narapidana. Terima kasih. Rasanya seperti melangkah ke tengah kekacauan yang tak terkendali. Ini sangat menegangkan. Semua mata mereka tertuju pada saya. Mengikuti setiap langkah saya melakukan kontak mata dengan mereka. Jumlah mereka sangat banyak. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya merasa tidak nyaman. Semuanya mengenakan baju putih.